Shalom, selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini adalah minggu terakhir kita di bulan Mei. Tidak terasa kita akan memasuki pertengahan tahun 2020. Saya berdoa agar kita tetap melakukan yang terbaik dimanapun dan kapanpun untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Anggur baru sudah tercurah bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan penuh dengan sukacita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membuat
Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan, buat kelahiran-Mu bagi kami Tuhan, buat penebusan-Mu di kayu salib Tuhan, kematian-Mu bagi kami Bapa, kebangkitan-Mu bagi kami Yesus, bahkan kenaikan-Mu ke sorga Tuhan bagi kami. Terima kasih buat curahan Roh Kudus. Terima kasih buat pimpinan-Mu bagi kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang besar, Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami Bapa. Pimpin kami terus Bapa dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau pegang Tuhan setiap janji-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala hal yang tidak pasti dalam kehidupan ini Tuhan, segala kekhawatiran dalam hati kami Tuhan, kayak mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu yang pasti hanya janji-Mu Tuhan, iya dan amin bagi kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati kami Bapa. Biarlah kami sungguh merasakan sukacita yang luar biasa. Biarlah kami boleh menghidupi hidup kami Bapa dengan kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap bersorak-sorai bagi-Mu Bapa. Kami siap menyembah Engkau lagi Bapa, lebih dalam lagi, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami akan diberkati Bapa oleh lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami umat-Mu percaya dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus turun. Dan saat ini saya akan sampaikan bagi kita kebenaran firman Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab di sini, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang keempat sampai kelima. Demikian bunyinya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Yesus sebelum dia naik ke sorga, di mana murid-muridnya juga bertanya kepadanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi satu hal yang perlu, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebabnya Yesus menjanjikan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah menggantikan kedudukan Yesus di dalam dunia. Dikala dia datang di dalam dunia, dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dikala dia pergi ke sorga, dia mengutus Roh Kudus untuk mengisahkan semua orang, untuk menuntun orang kepada segala kebenaran Tuhan. Dan itulah sebabnya Roh Kudus diutus. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan keselamatan bagi setiap orang. Itulah sebabnya dikala ada seorang Farisi bernama Nikodemus berkata, ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, aku tahu engkau guru yang datang daripada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia memberikan pernyataan karena dia sudah melihat ada tanda-tanda, ada mujizat, ada kuasa yang menyertai hidup Yesus dalam pelayanannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan. Sehingga dia tidak dapat membohongi dirinya lagi. Meskipun orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu bertentangan dengan Yesus. Mereka menentang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi, sebagai seorang Farisi atau orang yang paling beragama yang rajin memelihara seluruh hukum Musa dan hukum Taurat, dia tidak dapat membohongi dirinya. Itulah sebabnya dia datang mendapatkan Yesus pada waktu malam dan menyatakan pernyataan tadi yang saya sampaikan. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh atau lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali Nikodemus harus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yang dimaksudkan Yesus, saudara, yang dikasih oleh Tuhan bukan lahir secara jasmani, tapi yang dimaksudkan Yesus lahir secara rohani. Bukan kelahiran dari rahim seorang ibu, melainkan kelahiran kembali dari atas, yaitu dari Allah dan Roh Kudus. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau dia tidak menerima Roh Kudus? Padahal dia seorang pemimpin agama Yahudi, dia seorang berpengaruh, dia seorang Farisi yang rajin memelihara seluruh hukum Tuhan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama dikatakan demikian, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi inilah satu jaminan yang pasti yang dicatat dalam kisah para rasul atau di kitab Roma. Dan ini juga yang dikatakan Yesus, saudara, yang dikasih oleh Tuhan di kalangan murid-muridnya, berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian juga itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya menjadi saksi, bukan hanya menerima kuasa, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Sebab dikatakan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jikalau memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, demikian kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jikalau memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang perlu kita pahami, karena dikatakan Yesus juga sudah mengatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tidak semua orang yang berseru Yesus akan sampai ke dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus katakan di hari kedatanganku banyak orang kecewa. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menerima janji Tuhan. Karena Yesus sudah mengatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam Injil Yohanes, supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sadar
Bahwa dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa berjalan mengikut Tuhan. Kita tidak mungkin, saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi oleh Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jaminan kepastian hidup yang kekal. Karena dicatat di dalam Alkitab, kitab Roma pasal yang ke-8 berkata, ayat ke-14 dikatakan demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga menjadi ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah yang menjadi kebenaran bagi kita semua, supaya kita semua menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, ahli waris, dan memang benar saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada di dalam dunia ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan anaknya lah yang menjadi ahli waris. Meskipun tetangga itu baik, meskipun itu pembantu baik, atau orang kerja di rumah kita baik, atau di rumah orang baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan lebih baik dari anak-anak keluarga itu, tetapi yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Demikian juga kita percaya bahwa Tuhan mewariskan kepada kita kehidupan yang kekal oleh karena kita telah diangkat menjadi anak Allah. Dan itulah sebabnya dikatakan roh itu menjadi meterai, pertanda bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itulah, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah janji Tuhan itu. Sebab dalam Kisah Para Rasul, waktu hari raya Pentakosta tiba, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janji ini digenapi. Meskipun sebelumnya 500 tahun sebelumnya Nabi Joel telah menubuatkan sebagaimana dikatakan akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan roh ke semua manusia, maka teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi juga, sambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh kepada hari itu. Dan aku akan mengadakan tanda-tanda mujizat. 500 tahun sebelum Yesus datang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nubuat ini sudah disampaikan. Berita baik ini sudah disampaikan. Janji Tuhan ini sudah disampaikan oleh kitab Nabi Joel. Tapi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan digenapi. Setelah Yesus berkata, dikala murid-muridnya, dikala dia mau naik ke surga, maka murid-muridnya bertanya kepadanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Tapi Yesus berkata, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itulah sebabnya saudara yang dikasih itu, setelah Yesus naik ke surga, dan hari ke-50 itu hari Pentakosta, sebagaimana yang kita rayakan pada hari ini. 2020 tahun yang lalu, saudaraku, kurang lebih hal ini terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di mana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janji ini digenapi pada murid-murid Tuhan dalam Kisah Para Rasul, di mana mereka berkata-kata dalam bahasa roh atau menerima janji Tuhan. Sehingga di situ ada orang-orang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena pesta panen di Yerusalem atau hari raya Pentakosta, ada 16 bangsa kurang lebih saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana dicatat orang Partia, Media, Mesopotamia, Kapadokia, orang Roma, orang Frigia, dan banyak lagi yang berdekatan dengan Kirene. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka semua termangu-mangu dan terheran-heran. Karena apa Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mereka semua terheran-heran karena apa? Mereka mendengar bahwa rasul-rasul itu memuji-muji Allah, dan memuji-muji Allah dengan bahasa yang mereka pakai di negeri asal mereka. Tetapi ada banyak orang juga yang menyindir berkata, mereka ini mabuk oleh anggur manis. Sehingga Petrus harus bangkit dan beserta 11 rasulnya dan berkata, kami ini tidak mabuk seperti kamu sangka sebab hari baru pukul 9 pagi.
Tapi inilah yang ternubuatkan oleh kitab Nabi Joel akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Tuhan Allah, bahwa Aku akan mencurahkan roh ke semua manusia, maka teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang tua akan mendapat mimpi, juga kesambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan roh pada hari itu, dan Aku akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Dan dengan banyak perkataan yang mengecam dan menasihati mereka, lalu Petrus berkata, berilah dirimu selamatkan dari kata yang jahat ini. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mereka yang mengejek, yang berkata mabuk oleh anggur manis, mereka sadar, hati mereka tertusuk, sehingga mereka berkata, bagaimana supaya mereka diselamatkan? Lalu Petrus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, sebab bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi anak-anak muda, dan bagi sebanyak orang yang percaya di kemudian hari. Dan orang-orang yang menerima perkataan yang memberi diri baptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan inilah gereja pertama, saudaraku, atau kekristenan yang pertama. Sehingga mereka menerima janji Tuhan, mereka menerima penggenapan pemberitaan Injil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di mana Paulus berkata dalam kitab Roma bahwa Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil itulah nyata kepada Allah yang bertolak memimpin dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Kita sudah melihat, saudaraku, kuasa Injil itu luar biasa. Bagaimana kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kebaktian ibadah KKR atau kebaktian kebangunan rohani, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya melihat di Nigeria, bagaimana hamba-hamba Tuhan kaliber dunia, saudaraku, seperti Renat Monkey, seperti Benny Hinn, jutaan orang datang kepada Tuhan dan mengaku dosa. Inilah kuasa Injil yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Sebab Alkitab mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dia yang dibenarkan oleh hukum Taurat itu. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada berita Injil. Jadi saya juga menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, dan seluruh orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, memberi diri baptis, mati bersama dengan Tuhan dan bangkit bersama dengan Tuhan, maka menerima keselamatan yang kekal. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti yang Yesus katakan, adakah iman didapati di kala anak manusia itu datang? Lalu saudaraku, kalau kita sudah mempersiapkan diri, jika Yesus datang menyongsong atau datang, saudaraku, dari awan-awan dan sebelah timur sampai memancar sampai ke sebelah barat, maka semua orang yang percaya dalam Tuhan, yang tidak sempat meninggal, diubahkan dalam sekejap mata, menerima tubuh kekekalan dan kemuliaan, naik di angkasa. Demikian juga orang yang mati dalam Tuhan lebih dahulu bangkit, sebagaimana dicatat dalam kitab Tesalonika. Aku mau supaya kamu mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Sebab di kala sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Dan kita yang tidak sempat meninggal akan diubahkan Tuhan dalam sekejap mata menyongsong Tuhan yang kasar. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan firman ini. Jadi demikianlah firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kita dalam perayaan hari Pentakosta ini. Benar-benar jangan kita hanya merayakan hari Pentakosta, tapi benar-benar Pentakosta atau hari Pentakosta ini adalah hari di mana kita benar-benar merdeka, sebagaimana dicatat Rasul Paulus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat pertama. Demikian sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Tuhan. Roh yang memberikan hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dalam hukum dosa dan hukum maut. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan. Bagi Dia segala pujian hari ini kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kami telah merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia yang percaya kepadamu. Bapa di dalam surga, bila kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan itu Tuhan, melawan seluruh jemaat-Mu Tuhan dan semua orang yang mendengarkan, sehingga semua orang yang mendengarkan boleh diteguhkan, dikuatkan, dibangun,
Sehingga kami menerima kuasa Tuhan, sehingga kami semua tidak berjalan dengan kemampuan kami sendiri, melainkan oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai kami. Sehingga seluruh umat-Mu boleh diteguhkan, dibangun, dan diberkati. Apapun yang kami hadapi di hadapan kami Tuhan atau di depan yang akan datang, kami boleh kuat karena Roh Kudus sebagai penolong yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan Allah kami yang baik. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, dan peliharakan kami semua, supaya kami Tuhan terpelihara indah, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Demikian berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia Kau berkati, supaya kami boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami sampaikan. Biarlah COVID-19 dihalau dari tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami semua dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran. Terpujilah Allah kami yang mulia, Raja di segala raja, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan berkat persekutuan Roh Kudus menolong, memimpin, menghibur, dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jen Luman Raja yang telah membagikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Terima kasih untuk para jemaat yang telah mengikuti ibadah online hari ini. Saya juga meminta jemaat untuk tetap mendukung pelayanan ibadah online ini di dalam doa. Tetap sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kepadamu kami berdiri, kepadamu kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.